kembali. Kali ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan mengenai PBL, Problem Based Learning. Disimak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita bertemu lagi ya. Iya. Kita dalam keadaan Sehat. Namun sebelum kita masuk pada materi kita, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan Doa. Satu orang pimpin doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Supaya kita lebih semangat dalam belajar, maka kita akan melakukan apa? Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Lagu apa? Garuda Pancasila. Nanti ya. Lagu Garuda Pancasila. Oke. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Oke. Selanjutnya Ibu absen dulu. Abdul Hikmah dan Nur Fala. Siapa yang kedua siapa? Raratul Hikmah, Sama? Nur Fala. Keterangannya? Udah ikut lomba ke kota. Baiklah, anak-anakku semuanya, anak-anak hebat ya. Pada pagi hari ini, sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan kaitan makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang saling bergantung dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang metode pengolahan limbah B3 ya. Limbah non B3 yang diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, yang mana pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari pengolahan limbah non B3, yang mana limbah non B3 itu yang tidak beracun dan juga tidak berbahaya. Yang mana video ini mengenai sampah ya. Sampah yang apabila dibakar ya. Ini jadi sampah ya. Sampah yang apabila dibakar, pertanyaannya adalah sampah kalau apabila dibakar efek sampingnya buat makhluk hidup itu apa? Polusi. Polusi. Pengaruh polusi. Apalagi? Mengganggu pernapasan. Mengaruh pernapasan. Apalagi? Mencemari udara. Apalagi? Yang sebelah sini belum ada suaranya, loh Ibu dengar? Pencemaran lingkungan. Oke, selanjutnya metode pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan metode PBL ya. Kemudian anak-anakku semuanya bagi kelompok, duduk berkelompok seperti yang Ibu bagikan dulu tadi. Kelompok ya, kita kelompok ya. Iya. Udah. Oke, ini Ibu bagikan buku maksudnya, ini literatur ya. Baca. Yang selanjutnya, anak-anak semuanya di samping udah Ibu bagikan literaturnya, Ibu putarkan video ya. Ini video lagi ya. Iya. Ini video, mana video ini tentang limbah non B3. yang apa tadi? B3 Yang tidak berbahaya. bahaya dan Tidak beracun. beracun. Iya. Ya. Apa dengan
belakang. Iya, supaya nanti ada di semuanya, anak-anak itu semuanya bisa sampah atau dan limbah itu. Ya, tidak dibiarkan begitu aja ya. Harus tahu bagaimana cara memperlakukan dibuang ya atau dibakar, mana yang sampah yang bisa dibakar, mana sampah yang tidak bisa dibakar gitu ya. Kemudian landfill atau namanya di apa ya? Iya, itu ya. Artinya yang tidak mempunyai nilai ekonomis itu adalah limbah yang tidak bisa didaur ulang. Dapat menurunkan kualitas lingkungan. Ya, ini juga. Kemudian limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B3. Nah, ini yang limbah yang berbahaya itu, limbah B3. Sementara yang materi kita adalah limbah organik. Ya. Yang ini komponen ekosistemnya dan ini PowerPoint ya. Ya. Oke. Biotik. Ya, yang mana komponen biotik itu ada produsen atau apolos, kemudian konsumen ya atau kita produk. Kemudian iya, ini 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi ya. Nanti ketika dibagikan LKPD-nya ada di semuanya, anak-anak semuanya bisa melihat bahwa di LKPD PowerPoint yang ibu tampilkan ini, kemudian juga membaca apa literatur yang sudah ibu bagikan. Ya, anak-anak semuanya ini komponen abiotik. Ya, ini umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup. Limbah nomor 3. Pengertian limbah menurut PP nomor 22 tahun 2020 masak ya, misalnya demikian ya. Tentu akan menghasilkan limbah atau sampah. Ya, kalau kelompok 1 mana? Oh, di belakang. Ini kelompok berapa? Oke. Kelompok 2. Ada bisnis dan nama, nanti nama kelompoknya ya. Ini kurang lebih 15 atau 20 menit itu kegiatan. Nanti dipresentasikan. Ya, dibaca lagi. Ya kan? Oh, yang mana? Di halaman sekolah kita kan oh ini belum selesaikan. Yang mana? Yang nomor berapa? Nomor 3. Selesaikan dulu. Oh, 5 menit. Enggak, hanya 3 menit. 3 menit ya? 3 menit, 3 menit. 3 menit.
Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1. Ya, nah, kelompok 1 angkat tangan. Ya, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kelompok lain silakan dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengolahan limbah non B3. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi alangkah baiknya kita tak saling kenal, tak kita sayang sendirian, Anda cinta sendirian. Langsung saja saya sebagai moderator bernama Putri Rodatul Jana, di samping kanan saya. Baik, perkenalkan nama saya Suciardianingsih, berdirinya saya di sini sebagai pemateri. Di samping kiri saya. Nama saya Damar Adrian, berdirinya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari para audiens. Oke. Langsung saja semuanya saya serahkan kepada Suciardianingsih sebagai pemateri. Saya sebagai pemateri akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan limbah non B3. 1. Menurut Anda bagaimana cara mengolah limbah pada gambar di atas? Jawabannya, menurut kami, limbah di atas dapat diolah dengan cara mendaur ulangnya kembali. Pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana cara menangani limbah rumah tangga seperti pada gambar di atas? Caranya adalah mengolah sampah sesuai. Baik, mungkin itu saja dari Tepuk tangan dulu presentasi kelompok 1 ya. Iya, supaya lebih semangat ya. Berikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan, bukan curhat hati kali ini. Karena kan di sini presentasi bukan konsultasi. Oke. Hebat ya, kelompok 1 ini ya. Ada Langsung saja saya serahkan kepada Damar Adrian sebagai yang menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada audiens. Oke. Ada yang menanggapinya? Apa pertanyaannya? Apa saja dampak membakar sampah sembarangan? Oke. Damar ya. Oke. Jawabannya, udara yang tercemar karena asap pembakaran sampah dapat dihirup oleh manusia dan hewan, disimpan di tanah, serta terpapar ke permukaan air dan tanaman. Oke. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Wah. Lagi ya. Sama halnya dengan dinamisnya singkat kenangan yang Wow. melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kelompok 2 mana? Oh, ini kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Ada dong katanya. Oke, dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membahas materi tentang pengolahan limbah non B3. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Farda Ramadan, dan di samping kanan saya Saya bernama Imaris Mawati sebagai pemateri. dan di samping kiri saya Saya bernama Emriski Ramadan sebagai penjawab. pada Imaris Mati. Persilakan. Perhatikan. Baik, saya akan Oke. membacakan pertanyaan tentang pengolahan limbah non B3. Menurut Anda bagaimana cara mengolah limbah pada gambar di atas? Cara mengolah limbah dikenal dengan 3R, yakni reduce mengurangi jumlah limbah, reuse yaitu menggunakan kembali limbah atau barang bekas yang masih dapat digunakan, recycle yaitu mendaur ulang limbah menjadi benda yang berguna. Pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana cara menangani limbah rumah tangga seperti yang gambar di atas, yaitu Ada yang menanggapinya? Ada, Bu. Ada. Oke. Dengarkan pertanyaan kelompok lain. Apa yang akan terjadi jika limbah tidak diolah dengan benar? Mohon dijelaskan. Saya akan menjawab, akan merusak lingkungan kita, pencemaran akibat sampah yang tidak diolah dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya beberapa penyakit. Bagaimana cara mengurangi limbah non B3? baik, saya akan menjawab. Yang pertama penggilingan, yang kedua pencacahan, yang ketiga pemadatan, yang keempat termal. Yang Apa sudah puas?
siap bos. Perhatiannya, kami minta maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengolahan limbah non B3. Saya sendiri sebagai moderator bernama Bima Rizky, dan sebelah kanan saya atas nama Putri Ancestisar sebagai pemateri. Dan sebelah kiri saya atas nama Kira Junior, saya sebagai penjawab. dan pembaca materinya. Pertanyaan pertama. Keras suaranya. Saya akan membacakan Iya, pertanyaan pertama. kedengaran di belakang. Menurut Anda bagaimana cara mengolah limbah pada gambar di atas? Menurut hasil diskusi kami adalah mengurangi jumlah limbah, menggunakan kembali limbah atau barang bekas yang masih dapat digunakan, mendaur ulang limbah menjadi produk. Oke, udah tepuk tangan ya. Presentasi dari kelompok 3. Oke, yang mana? Kami Bu. Oke. Siap. Baik, pertanyaannya adalah mengapa limbah plastik sulit terurai? Oh, mengapa limbah plastik sulit terurai? Oke, zakat yang rumit sehingga bakteri cukup kesulitan untuk menguranginya. Kasih dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari selaku moderator dari kelompok 4. Di sebelah kanan saya Muhammad Arfin Fatih selaku sebagai pemberi materi. dan di sebelah kiri saya ada Ainul Karimah selaku penjawab daripada pertanyaan dari KBS. ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sangat senang rasanya saya bisa membuka presentasi hari ini di hadapan kalian semua. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Pertanyaan ketiga, bagaimanakah perilaku sosial masyarakat yang seharusnya agar tercipta ekosistem lingkungan yang saling mendukung antara manusia, hewan, dan tumbuhan dengan menjaga dan merawat lingkungan dengan baik sehingga makhluk hidup dan lingkungan saling mendukung satu sama lain. Oke, udah tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab untuk semua kelompok. Apakah ada yang ingin bertanya? Mana yang ingin bertanya? Kelompok 3. Oke. Bagaimana Limbah yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Oke. B3 atau metode B3? Non B3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah dengan cara pemilihan limbah, pemilahan limbah, pembersihan limbah, mendaur ulang, dan pengeringan. Itu saja jawaban dari kami. Apakah sudah puas? Sudah puas. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah juga kecapi. Niat hati hanya berbagi. Jika ada yang
Jika ada yang salah, I'm sorry. Wassalamualaikum Oke, anak-anakku semuanya, itulah materi kita ya, yang berkaitan dengan limbah B3. B3.